Halo adik-adik, saat ini kita akan belajar satu bagian dari fungsi kuadrat, yaitu titik potong sumbu X. Jadi, jika ada sumbu X, ya, maka akan ada suatu titik potong dari suatu fungsi kuadrat. Apakah bentuknya seperti U atau bentuknya nanti bisa seperti huruf N. Nah, posisinya grafik ini akan memotong sumbu X. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang satu nilai yang bernama nilai diskriminan, yaitu nilai yang disimbolkan dengan huruf D. Ya, dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa jika nilai D itu lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik berbeda. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, jika D-nya itu kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, jadi ada kondisi juga grafik sama sekali tidak memotong sumbu X. Nah, sekarang kita akan berfokus pada titik potong sumbu X. Nah, misalnya dalam suatu kasus ada suatu fungsi di mana Y ini sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, titik potong sumbu X yaitu kondisi di mana nilai Y itu adalah 0. Jadi ketika Y 0, maka fungsi tadi akan berubah bentuk menjadi 0, karena tadi ini posisi Y. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, jadi posisinya ini menyerupai dengan persamaan kuadrat. Untuk lebih jelas lagi, kita tukar posisinya, yang di kiri ke kanan, yang di kanan ke kiri. Menjadi X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat seperti materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sebelum kita akan menentukan titik potongnya, kita harus tahu dulu apakah fungsi ini atau grafik nantinya akan memotong sumbu X atau tidak. Kita akan perhatikan, kemarin kita sudah menentukan nilai A dari persamaan ini adalah 1. Ingatkan kembali bahwa A itu adalah koefisien X pangkat 2 atau nilai di samping X pangkat 2. A-nya sama dengan 1, kemudian B itu koefisien yang ada di samping X, yaitu kalau kita perhatikan ini adalah negatif 4. Nah, kemudian nilai C adalah nilai yang tidak memiliki variabel X, yaitu negatif 5. Nah, kita akan lihat nilai D-nya dulu ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, cara menggunakan formula ini kita harus berhati-hati. Perhatikan, nilai B adalah negatif 4. Berarti di sini negatif 4 kita pangkatkan 2. Nah, kemudian kita tulis lagi dikurang
4 dikali A-nya adalah 1, kemudian kita kali dengan C-nya adalah negatif 5. Nah, negatif 4 dipangkatkan 2, kalau bilangan negatif, pangkatnya itu bilangan genap, pasti hasilnya adalah positif. Maka negatif 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, kemudian jika kita mengalihkan 4 dikali 1 dikali negatif 5, kita harus berhati-hati karena di sini ada tanda kurang. Ya, jadi kita tidak boleh terburu-buru menaruhkan tanda operasi di sini setelah 16. Oh, karena di sini kurang, maka di bawahnya kita tulis kurang. Ya, jangan dulu ya. Kita harus mengalihkan dulu di atasnya. Nah, jika di atasnya ini hasilnya positif, maka tanda di samping 16 ini adalah tanda tambah. Tetapi jika hasil kalinya negatif, tanda di sini setelah 16 adalah tanda kurang. Nah, coba kita kalikan negatif 4 dikali 1, ini hasilnya negatif 4. Kemudian, negatif 4 dikali negatif 5 itu hasilnya positif. Positif 20. Nah, jadi di sini hasilnya ditambah 20. Nah, 16 ditambah 20, 36. Oleh karena hasilnya adalah positif 36, maka kita menyimpulkan bahwa D yang sama dengan 36 ini lebih dari 0. Tadi kita sudah melihat nilai D. Nilai D tadi membuat kita menyimpulkan grafik ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, tadi kita sudah menjabarkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, C sama dengan negatif 5. Dan kita sudah buat dalam bentuk persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari titik potong sumbu X dengan cara memfaktorkan. Ya, jadi ingat kembali cara memfaktorkan. Langkah pertama yaitu kita kalikan A dikalikan dengan C. A1 dikali dengan C-nya negatif 5. Nah, sama dengan hasilnya ini negatif 5. Setelah itu, kita jabarkan negatif 5 yang kita dapat ini, yaitu A dikali C. Kita cari faktornya. Perkaliannya yang menghasilkan negatif 5, bilangan bulat apa saja. Bisa 1 positif dikali dengan negatif 5. Nah, 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, 4 juga tidak bisa menghasilkan 5. Nah, berarti sudah cukup 1 kali negatif 5. Tapi ternyata selain 1 dikali negatif 5, kita juga bisa mengambil negatif 1 dikali dengan 5. Nah, langkah selanjutnya, faktor-faktor dari negatif 5 yang kita peroleh, kita jumlahkan. 1 ditambah negatif 5. Sama dengan berapa? Kita lihat penjumlahan bilangan bulat. Kalau tandanya berbeda, 1 positif dan yang 5 ini negatif, kita cari selisihnya. Selisihnya adalah negatif 4. Kemudian negatif 1 ditambah dengan 5. Ini kita cari juga selisihnya karena tandanya beda. 1 dengan 5 selisihnya adalah 4. Nah, ini positif atau negatif dilihat dari banyaknya. Di sini yang bilangan positifnya adalah 5, yang lebih banyak 5. Makanya hasilnya adalah positif 4. Kalau yang di atas tadi, yang lebih banyak itu negatif 5, makanya hasilnya negatif 4. Nah, baik, dalam memfaktorkan, kita akan mendapatkan nilai, yaitu nilai S dan nilai T. Nilai S dan nilai T itu akan kita gunakan. Kita perhatikan, bilangan yang mana yang kita ambil, faktor 5 yang mana yang akan kita ambil, kita menyesuaikan dengan nilai B. Hasil yang kita peroleh tadi, yang kita jumlahkan, kita lihat nilai B, yang mana yang cocok dengan nilai B. Ternyata nilai B itu adalah negatif 4. Berarti kita harus cari yang negatif 4. Dan yang ini. Berarti kita misalkan S sama dengan 1 dan T-nya adalah negatif 5. Nah, dengan cara cepat, ya, karena A ini sama dengan 1, cara cepatnya itu, maka kita boleh menyimpulkan bahwa perkaliannya akan menjadi X. Karena ini positif 1 berarti tambah 1. Kemudian X
Yang ini negatif 5, berarti di sini posisinya kurang 5, sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan. X ditambah 1 dikali X kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa pisahkan menjadi X ditambah 1 sama dengan 0, atau X dikurang 5 sama dengan 0. Ya, jadi ini kata atau dalam matematika. Seperti huruf V, ini kata atau. Ya, jadi di sini X tambah 1, ya, supaya hasilnya 0, lawannya tambah 1 adalah kurang 1. Nah, ruas kanan juga harus dikurang 1. Atau yang di sini dikurang 5, kita tambah dengan 5. Karena kalau negatif ketemu positif, itu hasilnya 0. Jadi ini lawannya, negatif 5 lawannya positif 5. Karena di ruas kiri kita tambahkan positif 5, maka 0 juga kita tambahkan dengan 5. Atau cara cepatnya, bisa yang positif pindah ruas menjadi negatif 1, atau yang di sini juga pindah ruas yang negatif menjadi positif. Jadi negatif 5 menjadi positif 5. Nah, seperti ini prosesnya. Kita sudah memperoleh nilai X-nya sama dengan min 1, dan X yang satunya sama dengan 5. Berarti titik potongnya, ya, di sini saya simpulkan, jadi titik potong sumbu X, ya, titik potongnya itu adalah kita misalkan dia adalah A dan B, jadi A-nya, ya, ini kan X, X-nya negatif 1, negatif 1,0, atau B-nya itu sama dengan 5,0. Ya, demikian jika kita akan menentukan titik potong sumbu X.